Apa yang disampaikan kalau ingin menjadi pewaris Nabi? Nilai-nilai kemuliaan, kejayaan, kemenangan, kehebatan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sunnah syariat Islamnya. Jadi kalau para ulama ingin menjadi pewaris Nabi, jangan membanggakan filsafat, adat, budaya, tradisi yang justru merendahkan nilai-nilai syariat Islam. Seolah-olah syariat Islam nggak perlu dikenalkan. Yang dikenalkan justru yang digembar-gemborkan penemuan Sokrates, Plato, Aristoteles, dan para filsafat-filsafat yang tidak ada jaminan surga. Buat apa? Lebih baik memperkenalkan nilai-nilai syariat Islam yang ada jaminan surganya dan yang ada kesempatan untuk kita diterima tobatnya dari masa jahiliyah ataupun ketidakpahaman di dalam nilai-nilai Islam. Harus menyampaikan supaya orang kenal kemuliaan Islam. Yang ketiga, sifat para nabi fatonah, cerdas. Gak ada nabi pelongo-pelongo. Coba riwayat mana yang menjelaskan ada nabi pelongo-pelongo? Gak ada, semua nabi cerdas. Artinya apa? Kalau ingin jadi ulama pewaris nabi, jangan mau dijadikan alat politik pejabat. Setiap musim kampanye silaturahim, deket untuk ngoceh. Giliran sudah selesai, tidak dipituahnya, tidak dipatuhinya, tidak dihiraukannya fatwa-fatwa maupun nilai-nilai pendapatnya, justru diperalat. Maka tidak. Islam mengajarkan ulama itu penasehat. Semenjak ada ulama sahabat sampai ulama salafus saleh sampai ulama ahli madhab, mereka menasehati para khalifah, menasehati para raja, menasehati para pemimpin supaya selamat lahir batin dari dunia sampai akhirat. Soal yang dinasehati gengsi, lalu Imam Hanafi pernah ditangkap di penjara, itu urusan penguasa. Jangankan penguasa tidak punya gengsi, kita yang rakyat jelata kadang gengsinya tinggi. Gara-gara beda partai, gara-gara beda ormas, gara-gara beda yayasan, gara-gara beda kelompok pengajian, gengsi tidak mau menerima nasihat Islam gara-gara beda pendapat. Apalagi penguasa. Jadi kalau penguasa gengsi normal, wajar, lumrah. Memang mereka punya kekuasaan dunia yang mengakibatkan sombong. Kita saja yang rakyat jelata kadang masih memiliki sifat sombong, sifat ego, sifat tidak mau menerima pendapat orang lain. Yang keempat, sifat para nabi amanah. Amanah dari siapa para nabi? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ulama ingin menjadi pewaris nabi, harus mengambil amanah baginda nabi. Taraktu fikum amroini, kutinggalkan dua amanah, dua perkara, dua urusan yang harus diwarisi oleh para ulama. Lang tadillu, tidak akan sesat selamanya kalau mau memegang warisan dua dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata maksaktum bihima, apa yang diwariskan baginda Nabi tersebut dipegang kencang, kuat, kokoh, mantep. Itu yang menjadikan selamat. Apa? Kitabullah. Redaksi yang lain menggunakan nasab fathah, Kitabullah, yaitu kitab suci Al-Quran. Hukumnya dipegang kencang. Soal nanti pribadinya punya dosa, urusan Allah yang maha mentakdirkan, tinggal tobat. Jangan sampai kita melawan hukum Allah. Wa sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah baginda Nabi. Apa sunnah baginda Nabi? Syariat Islam. Kalau kita berani menolak syariat Islam, mengingkari sunnah Nabi banyak sekali. Hanya memelihara jenggot, sunnah Nabi. Hanya celana cingkrang, sunnah Nabi. Hanya pakai cadar, sunnah istri Nabi.
tapi syariat Islamnya ditolak, maka melanggar sunnah banyak sekali. Mengamalkan sedikit sunnah, gembar-gembor ngaku ahli sunnah, ngaku ahli mazhab, manhajnya seolah-olah paling benar, tapi syariat Islamnya tidak dimuliakan, maka pelanggarannya lebih banyak daripada amal sunnahnya. Jadi kita jangan menentang syariat Islam. Kalau kita menjilat kepada penguasa yang menolak syariat Islam, berarti kita hanya menampilkan sedikit sunnah, lalu gembar-gembor mengaku ustadz sunnah, mengaku manhaj salaf, tapi ternyata pelanggarannya lebih banyak. Malu dong, ngaku ustadz sunnah kok pelanggaran lebih banyak. Kenapa? Resiko kalau orang tidak membela syariat Islam, pasti pelanggarannya lebih banyak daripada apa yang diamalkan mengikuti baginda Nabi. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, para nabi tidak ada satupun yang membenci hukum Allah. Jadi kalau ada ulama tidak cinta hukum Allah, akan tereliminasi dengan sendirinya sifat-sifat pewaris nabi, walaupun tidak usah ditunjuk, karena Allah Maha tahu. Beda dengan kita, nggak tahu, paling-paling saling koreksi. Itulah kehidupan. Maka kita harus mencintai apa yang diwarisi para nabi, yaitu kokoh dalam cinta hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, semua sahabat rukun Islamnya beres. Nggak ada sahabat yang rukun Islamnya, saya nolak haji lah, uangnya mau saya titipkan ke saham atau saya titipkan ke bank supaya nanti deposito tahun depan dapat 5%. Nggak ada. Semua sahabat rukun Islam beres, rukun iman beres, tapi tidak ada sahabat yang izin, maaf ya Rasul, yang penting saya sudah beres rukun Islam, rukun iman sudah belajar, saya nggak mau menegakkan syariat Islam. Nggak ada. Jumlah sahabat ratusan ribu, semuanya patuh pada kemuliaan syariat Islam. Jadi kalau ada ulama kok benci kepada syariat Islam, senengnya jiwa nasionalis, senengnya jiwa kapitalis, senengnya jiwa sosialis, senengnya gerombolan liberalis, senengnya gerombolan sekuleris, di hadapan Allah akan semakin hilang sifat pewaris nabinya. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mentakdirkan ulama salafus saleh sampai ulama ahlul madhab ahlus sunnah wal jamaah 200 tahun pertama disebut generasi salaf, karena masih generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'ut tabi'in, pengikutnya tabi'in. 3 generasi ini yang dijamin kualitas ilmu, akidahnya dalam berdakwah masih garis lurus, tegak lurus, masih belum tercampuri oleh filsafat maupun yang lainnya. Mereka semua kitab-kitab tafsirnya termasuk mazhab Hanafi, mazhab Malik, mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad, semua kitab mazhab Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada yang membenci kemuliaan Islam. Jadi kalau ada ulama mengaku pewaris Nabi kok gak suka kemuliaan Islam, hanya menampilkan Islam sekedar sholat, Islam sekedar puasa, Islam sekedar zakat, Islam sekedar haji, Islam sekedar yang dohirnya nampak, tetapi tidak memuliakan hukum, pelanggarannya masih ratusan ayat, pelanggarannya masih ratusan hadis, masih banyak dosa. Jadi kita harus mengikuti ahli ilmu, ulama salafus saleh dan ulama ahli madhab ahlussunnah wal jamaah. Yang kedelapan, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mentakdirkan hukum Islam semenjak zaman baginda Nabi sampai 1300 tahun berlaku kekuasaan hukum Islam, melebihi seluruh ideologi di dunia. Demokrasi baru 140 tahun yang lalu. Ideologi yang lain selain demokrasi, filsafat, baru 300 tahun yang lalu.
Tapi Islam sudah berlaku 1300 tahun, melebihi semua ideologi di dunia, bahkan dakwah semua para nabi. Nabi Nuh alaihissalam usianya 950 tahun atau 1000 tahun kurang 50. Umpama bujangan sampai rumah tangga usia dewasa dulu 100 tahun rumah tangga, dakwahnya berarti 850 tahun. Kalau dibandingkan zaman sekarang, satu generasi 50 tahun, umpama kita usianya 50 tahun, rata-rata sudah punya anak, SD, SMP, SMA. Artinya apa? Sudah punya generasi. Jadi kalau 50 tahun satu generasi dikalikan 850 tahun, berarti berapa? Sekitar 17 generasi kalau zaman sekarang. Kalau zaman Nabi Nuh 850 tahun masih satu generasi, usianya panjang. Itu pun dakwah yang dianggap paling lama. Islam sudah Allah takdirkan 1300 tahun berkuasa di seluruh dunia, melebihi dakwah semua nabi dan melebihi lamanya semua ideologi. Kalau ada ulama pura-pura nggak ngerti sirah nabi, pura-pura nggak ngerti kitab tarikh, pura-pura nggak ngerti sejarah kejayaan Islam, ulama model apa? 1300 tahun kitabnya ratusan kitab tafsir siasa, kitab tafsir tentang strategi politik, kitab tafsir tentang ilmu tata negara, kitab tafsir tentang kejayaan Islam. Harus tahu. Yang wajar nggak tahu itu seperti kita, kalau nggak tahu wajar, lumrah. Tapi kalau sudah jadi ulama harus tahu, karena itu bukti sebagai keimanan mempelajari nilai-nilai kemuliaan Islam. Resikonya kalau pura-pura nggak tahu, maka resikonya tereliminasi dari sifat-sifat pewaris Nabi. Yang ke-9, hadisnya sahih, diriwayatkan lebih dari 10 sahabat, diriwayatkan lebih dari 15 kitab hadis. Rasulullah sudah memberikan ancer-ancer, jangan sampai kita terjebak oleh kehidupan akhir zaman. Taftariqu ala ummati, redaksi yang lain taftariqu ummati ala salasin wa sab'ina millah, redaksi yang lain salasin wa sab'ina firqah. Beda redaksi tapi maksud tujuannya sama. Millah itu berarti rombongan untuk menuju kepada ilmu-ilmu yang diwariskan dari baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Firqah itu suatu kelompok-kelompok yang mempelajari nilai-nilai apa yang diajarkan oleh para nabi ataupun agama-agama. Dulu baginda Nabi ngomong, akan terpecah umatku 37 golongan. Yahudi 71, Nasrani 72, Islam justru lebih banyak 73. Kalau zaman sekarang sudah pecah apa akan pecah? Kalau hadis yang dibaca zaman sekarang, Islam sudah pecah. Kalau dulu zaman Nabi mengeluarkan hadis ini, umatku Islam akan pecah. Kalau dibaca sekarang, umat Islam sudah pecah. Betul enggak? Betul. Jadi walaupun hadisnya mengatakan akan pecah umatku, itu kan dulu. Kalau sekarang kita menerjemahkannya sudah pecah umat Islam, gitu. Bukan akan. Beda takdir, beda zaman. Dulu 73, sekarang Syekh Al-Mukarram Kiai Haji, pengurus besar Nahdlatul Ulama Hasyim Musyadi almarhum, mengumpulkan kelompok-kelompok Islam 200 lebih. Begitupun Habib Rizik Syihab waktu mengeluarkan ilmu lulusannya, beliau mengumpulkan data-data 250 lebih kelompok Islam. Artinya apa? Dulu Rasulullah mengancar-ancarkan 73 kelompok, yang 73 masing-masing pecah, ada yang 10, ada yang 5, ada yang 3 kelompok. Zaman sekarang sudah 250 lebih
kelompok Islam, sulit disatukan. Ternyata semua kelompok dipimpin oleh ulama. Khawarij hafid Quran, tapi merasa suci, merasa paling benar sendiri, merasa hafid Quran, mengatakan Ali orang yang tidak menggunakan hukum Allah dalam bermusyawarah dengan kelompok Muawiyah. Alasannya apa? Hadis Nabi, kalau ada pemimpin sudah dibai'ah, pemimpin yang kedua penggal. Kenapa harus musyawarah dengan pemimpin kedua? Tapi Ali cerdas. Kenapa? Walaupun Muawiyah dengan 10.000 pasukan tidak mau berbai'ah dengan Imam Ali, mereka sudah Islam syahadat, sudah Islam sholat, sudah Islam puasa, sudah Islam zakat, sudah Islam haji, sudah Islam jihad. Masa gara-gara berbeda pendapat, tidak setuju dengan aku sebagai khalifah, main penggal, main serang? Mikir. Imam Ali menggunakan akal sehat, tapi kelompok Khawarij tidak terima. Pokoknya kalau tidak mau dengan Quran, kok pakainya akal musyawarah, keluar dari rombongan Ali. Khawarij kelompok pertama umat Islam yang senang berpecah, dimulai dari tidak setujunya pembagian harta ghanimah oleh baginda Nabi. Itulah percikan-percikan. Ternyata walaupun ulama, Rasulullah memberikan ancer-ancer, qila bunar, Khawarij walaupun hafid neraka diancam anjingnya neraka. Gimana? Ngeri-ngeri sedap ilmu dakwah. Jangan dianggap dohir dalil serba enak. Ternyata walaupun hafid Quran, gara-gara moralnya moral Khawarij, diancam oleh Rasulullah anjingnya neraka. Gimana? Terus kita yang gak hafid Quran mau keras kepala, seolah-olah paling suci, nanti jadi anjingnya neraka. Yang hafid Quran aja Khawarij anjingnya neraka, diancam, apalagi kita. Maka kita jangan jadi orang keras kepala. Lebih baik musyawarah, lebih baik diskusi, lebih baik dialog, supaya kita tidak memiliki sifat takfiri, mengkafirkan kelompok lain gara-gara tidak sependapat. Jangan. Begitupun kelompok yang lain, Syiah, pemimpinnya ulama, disebut Ayatullah A, Ayatullah B. Ada enggak orang Banjarharjo, orang Brebes, orang Indonesia julukannya Ayatullah? Ada? Enggak ada. Artinya apa? Mereka hebat ulama. Jangan dianggap para kelompok-kelompok Islam itu bukan ulama. Begitupun Sufi, Torekot, Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Mu'tazilah, semuanya ulama. Saya sampai hari ini, tolong barangkali yang lain punya referensi, kirim informasi ke saya, supaya nanti kapan-kapan saya ralat panjenengan dapat pahala. Saya sampai hari ini belum ketemu pemimpin kelompok Islam lulusan SD. Pernah enggak ada kelompok Islam lulusan SD? Belum pernah. Pernah enggak kelompok Islam lulusan SMP? Enggak ada. Kelompok Firqah Islam lulusan SMA? Ada enggak? Semua kelompok Islam ulama. Artinya apa? Hadis ini sedang menjelaskan Rasulullah mengancam akan pecah umatnya baginda Nabi. Sekarang sudah pecah oleh para ulama. Ternyata hadis ini ulama justru pemecah belah umat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Jangan dianggap hadis seperti enak pertama tadi, ulama pewaris Nabi, ahli surga dong pewaris Nabi. Ternyata ini ulama pemecah belah umat. Sampai 200 lebih kelompok. Bahkan Khawarij langsung diponis oleh baginda Nabi anjingnya neraka. Hati-hati kita dalam berislam, jangan cuma ngambil enaknya saja, supaya kita lepas dari ancaman, supaya kita terhindar dari ancaman, supaya kita selamat dari ancaman. Lebih baik jadi orang bodoh tapi patuh Islam, resikonya diampuni, resikonya surga, resikonya mendapat syafaat baginda Nabi, daripada orang pinter memecah belah agama.
tidak mau bersatu dengan kelompok Islam lainnya, justru itu bahaya. Maka Islam, cintailah sesama saudara muslim selama rukun Islamnya sama, selama rukun imannya sama. Beda partai wajar, beda ormas wajar, beda yayasan lumrah, beda kelompok pengajian lumrah. Yang penting kita hatinya sama-sama ingin memuliakan Islam dengan cara yang berbeda-beda. Kenapa? Dalil yang saya baca A, orang lain baca B, kelompok lain baca C, kelompok lain pakai dalil D. Semuanya punya dalil. Jangan kita gampang mengklaim dalil saya paling ahli surga, yang lainnya B, C, D, neraka semua. Enggak usah. Begitu pula jangan memponis selain kelompokku neraka semua, sesat semua. Jangan. Kita hormati saudara muslim, kita muliakan saudara muslim, kita junjung tinggi saudara muslim. Supaya apa? Supaya kita pun di hadapan Allah akan mendapat kemuliaan karena kita biasa memuliakan saudara muslim. Kalau kita senang menghina saudara muslim, resikonya nanti di neraka pun, di akhirat pun kita akan diancam neraka. Karena boleh jadi pahala kita diambil. Baru yang ke-9 tadi, apa kalau 8? Sekarang ke-10. Loh. Riwayat Imam Hakim dan riwayat kitab yang lain, Rasulullah memberikan ancaman lagi. Wailul li ummati, celaka binasa umatku, minal ulama isu, akibat dari ulama su, ulama jahat. Hadis Nabi. Umat ini akan celaka, umat ini akan binasa, umat baginda Nabi, umat Islam akan binasa gara-gara ulama su, ulama jahat. Para pensyarah hadis, para pentahqiq hadis, para penjabar pengurai yang menjelaskan tentang bagaimana ulama su, ulama yang menggunakan ayat Allah demi kepentingan hawa nafsu jabatan dunia. Ulama su tidak memuliakan Islam, malah Islam dihina supaya dibawa filsafat, supaya dibawa demokrasi, supaya dibawa aturan hawa nafsu manusia. Ulama su jangan dianggap benar. Siapa ulama su? Orang yang tidak memuliakan kemuliaan syariat Islam, menganggap Islam itu enggak benar, pemecah belah. Islam itu ajaran yang tidak cocok zaman sekarang untuk diterapkan. Ulama su jangan dianggap benar. Ini menurut ahli hadis tentang bahayanya ulama jahat. Makanya kita pun hati-hati, jangan dianggap ceramah gampang, jangan dianggap khutbah gampang, jangan dianggap menyampaikan Islam seolah-olah dakwah sudah ahli surga. Belum tentu. Kalau saya tujuan di sini hanya pulang mencari amplop, padahal saya nggak butuh amplop, butuhnya apa? Terserah. Yang jelas saya kalau soal amplop di warung banyak. Artinya apa? Kesempatan kalau diundang dakwah, sampaikan nilai Islam. Jangan hanya bangga adat, budaya, tradisi, Islamnya kok dikalahkan. Jangan hanya hawa nafsu pendapat guru, hawa nafsu pendapat kelompoknya, lalu Islamnya direndahkan. Jangan. Supaya dunianya dapat isinya, akhiratnya juga dapat pahala. Jangan sampai kita mengkhianati Allah dan Rasulnya. Ternyata yang ke-10 ini ancaman. Gara-gara ulama jahat, akhirnya umat Islam binasa celaka. Yang ke-11, yang namanya warisan ada pembatalnya. Seperti kita, anak durhaka tidak akan mendapat warisan. Istri yang durhaka kepada suaminya tidak mendapat warisan suaminya. Suami yang mengkhianati istrinya tidak akan mendapat warisan dari istrinya. Gara-gara durhaka. Jadi kalau kita menjadi ulama, berani mengatakan ajaran Islam itu radikal, Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang mengajarkan jihad radikal, syariat Islam itu syariat yang cocoknya hanya di zaman ontak, zaman sekarang nggak cocok.
Ini namanya ulama durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama durhaka kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan mendapatkan warisan dari baginda Nabi. Nanti di hari kiamat Rasulullah tidak akan memberi syafaat kepada pendosa-pendosa yang menentang hukumnya. Beda dengan kita, walaupun bukan ulama, walaupun banyak dosa, tapi karena kita nggak pengen menentang Allah, Al-Quran, tidak pengen menentang baginda Nabi, syarat Islam, insya Allah kita dapat syafaat. Amin Allahumma amin. Kita dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha mengampuni kok Allah. Kenapa kita nggak menggapai ampunannya, kok malah menentang? Jadi ternyata tidak mudah mendapatkan warisan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-11 apa yang ke-12? Yang ke-12. Innal anbiya'a lam yuwarisu dinaron wala dirhaman. Sungguh para nabi tidak mewarisi harta benda, dan baginda Nabi Muhammad SAW tidak mewarisi dinar emas, tidak mewarisi dirham perak. Namun Allah mentakdirkan semenjak perjuangan baginda Nabi dengan para sahabat sampai kita hidup zaman sekarang, butuh duit, butuh uang, butuh anggaran belanja. Hadisnya mengatakan tidak mewarisi harta benda, tapi sahabat untuk membeli pedang, membeli tombak, membeli panah, membeli tameng, membeli makanan untuk suplai pasukan butuh harta benda. Kita pun sama, untuk membeli kipas angin, untuk membeli kapan-kapan mungkin AC kalau musim panas, untuk membayar listrik. Pakai uang enggak? Uang. Hadisnya mengatakan tidak mewarisi harta benda, tapi Allah mentakdirkan sampai kapanpun kita butuh harta benda. Tidak ada orang yang lepas dari harta benda hidup di dunia ini. Enggak ada. Sekalipun orang miskin butuh harta benda, apalagi orang kaya jelas tergantung harta benda. Harta bendanya hilang tidak disebut orang kaya. Betul enggak? Itulah kenyataan. Yang ke-13, walakin warasul ilma, akan tetapi para nabi termasuk baginda Nabi Muhammad SAW mewariskan ilmu. Tapi sekali lagi Allah mentakdirkan baginda Nabi menang berkuasa, sahabat Khulafaur Rasyidin berkuasa, sampai sahabat yang lain berkuasa sebagai khalifah, sampai tabi'in berkuasa menjadi pemimpin penguasa, sampai 1300 tahun Islam identik dengan kekuasaan. Kalau cuman ilmu tanpa kekuasaan nggak mempan. Cerita bong ribo haram, dosanya melebihi zina ini zina itu, judi haram, maksiat haram, mabuk haram. Keluar dari pengajian, ada orang pacaran pinggir jalan, ada orang judi, ada orang mabuk, ada orang berbuat maksiat. Kalau kekuasaannya tidak menerapkan syarat Islam, ilmu nggak manfaat, ilmu dihina. Begitu ditegur, jangan mabuk depan masjid, jangan pacaran depan masjid, jangan maksiat depan masjid. Yang ditegur nggak terima, lapor, kita yang dipanggil. Pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, mengganggu kesenangan orang. Pasalnya beruntun, pasal jahiliyah, jahanam, pasal yang menghina Islam. Jadi sekarang itu dari zaman Nabi ilmu dengan kekuasaan. Kalau Nabi dulu nggak berkuasa, kalau sahabat nggak berkuasa, belum tentu Islam nyampe Indonesia, buru-buru nyampe Banjarharjo. Kita belum kenal Islam mungkin. Saya nggak duduk di sini. Karena dengan kekuasaan Islam menyebar ke seluruh dunia. Ternyata Islam mengajarkan harus dekat dengan kekuasaan. Untuk apa? Untuk dakwah.
Yang diharamkan dekat kekuasaan itu kalau kita tujuannya menjilat penguasa, dekat-dekat supaya ditransfer miliaran, dekat-dekat supaya sering pulangnya dikasih jabatan, itu baru haram mendekati penguasa. Tapi kalau tujuannya menyampaikan nilai-nilai Islam, harus. Islam tidak mengajarkan oposisi. Semenjak zaman Nabi sampai 1300 tahun Islam tidak mengajarkan oposisi. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan imam-imam yang lain tidak pernah mengajarkan oposisi dengan penguasa. Soal nanti ditangkap oleh penguasa, tersinggung oleh nasihatnya, itu urusan lain. Yang jelas tidak mengajarkan oposisi. Di Arab Saudi tidak ada ulama oposisi. Di Iran tidak ada ulama oposisi. Yang ada oposisi ajaran demokrasi kafir, bukan ajaran Islam. Jadi kalau kita kok bangga dengan oposisi, berarti kita kemakan demokrasi, kemakan propaganda orang kafir. Berarti kita terjebak oleh sistem orang kufur. Seolah-olah kita akhirnya hebat jadi oposisi, padahal salah. Kenapa? Karena kalau kita akrab dengan penguasa, memberi nasihat enak. Tapi kalau kita nggak akrab, mengambil jarak, nasihat, ngapain? Kamu nggak mau akrab kok. Mau menyampaikan apa? Lebih baik menerima orang yang dekat. Jadi Islam itu harus akrab. Yang diharamkan mendatangi istana itu tujuan menjilat, dipahami hadisnya, dipahami dalilnya. Jangan sampai cuman kita pandai berdalil, siapa ulama yang mendekati penguasa berarti ulama dunia. Itu kalau asbabul wurudnya, sebab-sebab terjadi keluarnya hadis itu lagi menyinggung untuk ulama yang menjilat, yang tujuannya mencari dunia. Tapi kalau tujuannya untuk menyampaikan Islam, harus kita harus paham. Jangan sampai kita pinter dalil tapi nggak paham sebab musababnya. Artinya apa? Artinya walaupun hadis ini mengatakan baginda Nabi mewariskan ilmu, tapi justru Allah mentakdirkan baginda Nabi dengan para sahabat, dengan para tabi'in sampai 1300 tahun ilmu dengan kekuasaan. Maka Islam menyebar ke seluruh dunia. Yang ke-14, faman akhadhahu, barang siapa mengambil ilmu sebagai warisan dari Nabi, akhadha bihadzi wafir, maka sungguh telah bagus mengambil ilmu warisan dari Nabi tersebut, mencukupi diri pewarisnya. Alhamdulillah. Contoh, lagi-lagi sampai hari ini saya belum dengar ada kiai, ada ustadz mati kelaparan. Pernah dengar? Nanti share ya, supaya saya, oh maaf, ternyata ada berita dulu ustadz, dulu kiai di daerah sana beritanya mati kelaparan. Nanti akan saya ralat. Belum ada seluruh dunia. Kenapa? Dijamin oleh hadis Nabi ini sudah diridhoi Allah. Siapa orang yang mewarisi ilmunya Nabi tidak akan mati kelaparan, dicukupi. Walaupun gali lubang tutup lubang, itu biasa, hutang lunasi. Nabi saja pernah hutang, apalagi kita bukan Nabi. Sahabat saja pernah hutang, apalagi kita bukan sahabat. Yang penting hutang jangan dipikiri, hutang itu dilunasi. Itu yang penting ya, supaya kita. Sebaliknya, kalau punya hutang belum bisa melunasi, pahala ngalir terus untuk orang yang memberi hutang. Subhanallah, kalau pahala dibentukkan dunia, kalau pahala dibentukkan harta benda, kalau pahala dibentukkan nongol di mata kita, yakin semua orang, nih saya kasih hutang kamu, nih saya kasih hutang kamu, nih saya beri hutang kamu, berlomba-lomba memberi hutang. Kenapa? Pahalanya lebih dari masjid ini. Karena nggak tahu, jadi akhirnya jangan hutang ke saya lah, hutangnya ke orang lain saja. Kenapa? Nggak ngerti pahala besar. Atau sebaliknya,
orang yang mau dikasih hutang biasa nggak melunasi nih. Di orang sana nggak melunasi, di teman saya nggak melunasi, di orang lain lagi nggak melunasi. Saya dengar ini orang sering nggak melunasi. Jangan ah. Tapi kan kita nggak dapat pahala. Kalau kita memberi ya udahlah nggak apa-apa, ke orang lain nggak melunasi, ke saya nggak melunasi juga apa-apa nih, biar saya dapat pahala. Ngalir sampai mati, ngalir terus sampai nanti hari kiamat. Begitu dia mati, yang menghutangi tidak bisa melunasi kita, ya Allah, aku ikhlaskan saudara muslimku mati belum melunasi, pahala surga, nggak bakal kecewa. Aduh, mati padahal belum melunasi, nggak bakal kecewa. Kenapa? Pahala surga. Tapi kalau punya uang ya harus dilunasi. Jangan sampai punya uang kok sengaja nggak dilunasi. Ya, nabung untuk melunasi. Ya, di tempat A sudah lunas, tempat B sudah lunas, tinggal mikir di tempat C belum lunas, lagi diusahakan. Itulah kehidupan. Gali lubang, tutup lubang, sudah. Artinya apa? Secara dalil ini, barang siapa yang mengambil ilmu warisan dari Nabi, hidupnya akan terjamin. Contoh yang kedua, negara yang menerima syariat Islam semuanya makmur, semuanya sejahtera, semuanya kaya raya. Tetangga kita Brunei Darussalam sekitar 40% syariat Islam, walaupun belum di atas 50%, tapi memberi kekayaan luar biasa, makmurnya, sejahtera. Jebleng bayi di atas 5 juta dijamin pemerintah. Jadi kalau kita tiap hari buat anak, 1 tahun lahir 10 tahun 10 anak, 5 juta kali 10 50 juta, cukup hidupnya, gak mumet nyari pembantu, gak pusing nyari kerja, sudah dijamin negara. Apalagi kalau kita kerja, gajinya di atas 20 juta. Itulah negara yang menerima ilmu dari Nabi, makmur. Malaysia sekitar 5% 7% menerima ilmu warisan dari baginda Nabi. Lainnya pakai sistem kerajaan, pakai sistem perdana menteri, pakai sistem adat Malaysia. Allah berikan makmur. Saya pernah kerja di Malaysia, sama-sama pekerjaannya, saya digaji kurang lebih 3 juta, orang Malaysia digaji oleh pemerintah Malaysia lebih dari 20 juta. Selisihnya berapa? 17 juta. Hebat memakmurkan rakyat. Kenapa? Karena ada ilmu warisan Nabi yang diterima ilmu tata negara. Arab Saudi, Kuwait, Oman, Abu Dhabi, Qatar, Yordan, dan lain-lain makmur. Sekali bayi jebleng, kalau diuangkan sini sama, di atas 5 juta dijamin negara. Karena Indonesia menolak ilmu warisan dari Nabi, tidak ada undang-undang yang bangga dari ayat Allah, tidak ada RUU rancangan undang-undang yang bangga dari hadis Nabi. Sampai hari ini seolah-olah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hutangnya semakin numpuk, negaranya musibah terus, melarat rakyatnya didramatisir untuk kepentingan kampanye, bansos untuk sombong-sombongan dalam pilihan kampanye. Naudzubillah min dzalik. Sekarang teknologi canggih, bantu rakyat cukup lewat ATM. Mau diambil subuh, duhur, sore, malam, bebas rakyat ngambil. Bantu rakyat kok disuruh baris, dipoto, dilaporkan ke PBB. Rakyat Indonesia miskin-miskin jadi pengemis. Kok malah menghina rakyat? Mau ngasih uang saja kok, mau membantu saja kok, BLT, PKH, bansos harus antri. Itu namanya menghina. Tapi yang dihina bangga karena nggak paham Islam. Kalau paham Islam nggak bangga, karena negara-negara yang menerima Islam di atas 5 juta, bukan cuma 1 juta untuk 3 bulan, dapat bantuan 3 juta untuk berapa? 3 bulan cair, berarti 1 bulan 1 juta. Kalah jauh oleh negara-negara yang menerima Islam. Dan negara-negara menerima Islam selama hidupnya,
bukan musim kampanye, bukan cuman periode-periode. Jadi Islam itu intinya memuliakan umat, tapi di luar Islam tidak memuliakan umat. Sudah gitu banyak nenek-nenek nggak dapat PKH, banyak kakek-kakek nggak dapat BLT, banyak orang miskin nggak dapat bansos, dapatnya kalau musim kampanye. Ini kan namanya memperalat umat. Memperalat kok disebut orang baik, orang jahat. Kalau ada bentuk bansos hanya untuk kepentingan kampanye, itu orang jahat, menyalahgunakan harta negara untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Penjahat, jangan dianggap pahlawan. Kitanya aja nggak paham Islam, penjahat kok dianggap pahlawan. Harus paham Islam. Kalau kita paham Islam, maka kita dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disejahterakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali dalil yang menjamin orang semakin imannya benar akan dimuliakan. Sekarang hutang negara Indonesia lebih dari 8.000 triliun. Musim kemarau kekeringan, musim hujan kebanjiran, musibah terus. Karena menolak warisan dari Nabi. Maka mudah-mudahan sekarang pemimpin baru, dari segi omongannya semoga kita mendoakan dan mendukungnya, akan memuliakan orang miskin, akan memuliakan para petani, akan memuliakan orang-orang kuli, akan menjadikan Indonesia sejahtera. Para koruptor akan ditarik harta bendanya untuk membantu ekonomi masyarakat Indonesia, insyaallah biidznillah. Amin Allahumma amin. Karena sudah bukti, mulai ketegasannya sudah bukti. Perkara nanti tahun ke depan bagaimana, kita jangan menilai sekarang karena baru bergerak. Harus sabar. Jangan sampai belum setahun kok sudah pedes ngeritiknya, jangan ya, karena beri kesempatan. Ngurus negara itu sulit. Kita ngurus ranting, kita ngurus cabang aja kadang 10 tahun masih belepotan, apalagi kok ngurus negara yang begitu jelimet. Maka jangan mengkritik penguasa kalau baru kurang dari 1 tahun. Ngeritik boleh nanti 1 tahun lebih. Beri kesempatan, jangan jadi orang mirip Khawarij yang sok keras ataupun sok hebat ngeritik pemerintah. Beri kesempatan supaya kita jadi orang itu latihan sabar, latihan disiplin, latihan tawadhu, latihan zuhud, latihan meneliti. Belum apa-apa kok sudah menilai, jangan. Kecuali 5 tahun dinilai pantas, 10 tahun dinilai pantas, karena bukti sudah berjalan. Tapi kalau sekarang kan baru ancang-ancang. Yang ke-15, mendekati kesimpulan. Surat Fatir ayat ke-28 di pertengahan ayat, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari para hambanya, mereka lah ulama. Maka para ahli tafsir, walaupun ada perbedaan-perbedaan, perbedaannya bukan substansi, bukan esensi, bukan hakikat, sekedar perbedaan kalimat dohir. Karena manusia punya akal pikiran berbeda-beda. Apa ujung satu kesimpulan dari para ulama yang menafsirkan ayat ini? Semua orang yang takut kepada Allah, menegakkan kemuliaan Allah, itulah pantas disebut ulama. Tapi kalau punya ilmu, tidak takut kepada Allah, justru menentang Allah, bukan ulama. Maka kita harus takut. Kalimat hikmah dari para ahli hikmah, seumpama kita terkena musibah, terkena bencana, hidup susah, menderita, sengsara, tapi menjadikannya sadar, insaf, taubat untuk memohon takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia justru akan mendapatkan kenikmatan, kesenangan, ampunan, rahmat surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini lebih bagus
daripada dunia sukses, dipanggil ulama, punya jabatan, punya kekayaan, punya kebanggaan terkenal, tapi justru tidak sadar diri, tidak insaf, tidak takut kepada Allah, malah menentang hukum Allah Subhanahu wa taala, maka justru ini yang diancam oleh Allah. Satu, tidak mendapat syafaat baginda Nabi di hari kiamat. Dua, akan mampir di azab ke neraka untuk membersihkan dosa-dosa kesombongannya. Maka disebut musibah, bahaya. Maka kita lebih baik akhirat selamat daripada akhirat celaka. Syukur-syukur Rabbana atina fid dunya hasanah, memohon kepada Allah dunianya kita hidup bahagia, wa fil akhirati hasanah, akhirat nanti kita dapat bahagia karena baik, karena bagus, karena ketemu berbagai kemuliaan kebaikan. Wa qina adzabannar, ya Allah jauhkan, hindarkan, selamatkan, jangan sampai mampir di neraka. Karena mampir di neraka sejelek-jelek orang mampir di warung masih bagus, mampir di janda masih bagus, mampir di saudara muslim masih bagus, mampir di penjara kurang bagus, maka mampir di neraka sungguh sangat tidak bagus, menyengsarakan lahir batin dari dunia sampai akhirat. Maka kita itu kalau ada orang salah, loh kok mampir di warung, loh kok mampir di janda, itu masih kecil. Kenapa? Siapa tahu pulang dari warung, pulang dari janda taubat. Tapi coba kalau kita di dunia bangga dengan ilmu, egois dengan ilmu, sombong dengan ilmu, merasa nggak mampir, merasa nggak maksiat, menganggap Islam itu radikal, mampirnya ke neraka bukan ke janda. Sengsara mana? Sengsara neraka. Maka dari itu jangan kaku menilai orang hanya dari segi dohirnya. Lebih baik kita mempelajari bagaimana kombinasi berbagai dalil. Mudah-mudahan dengan 15 poin penjelasan ini, karena waktunya sudah habis, kita semakin paham bagaimana ulama pewaris Nabi dan bagaimana diri kita ingin mengikuti ulama pewaris Nabi. Amin Allahumma amin. Yang tidak boleh itu kita saling menjelekkan, menuduh kelompok lain, itu yang tidak boleh. Tapi kalau menjelaskan runtutan ilmu agar kita mampu membedakan, itu boleh dijelaskan. Dari saya doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fatun qarib. Basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.